Nggak bakal lepas kita daripada skenario. Orang yang kaya itu ada, orang yang miskin itu ada. Masalahnya, skenario yang Allah sudah canangkan itu adalah sebuah ujian. Itu harus kita imani benar-benar. Bukan cuma kita ketahui, tapi kita imani. Dalam arti apa? Begini. Belum tentu kalau kita menjadi orang kaya, kita mampu. Dan belum tentu kalau kita menjadi orang miskin, kita mampu untuk menjadi orang miskin. Sehingga kemudian Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh beliaunya. Berapa banyak di antara hambaku yang tidak layak dalam kehidupannya kecuali kesehatan. Kalau aku sakitkan dia akan menjadi orang yang kafir. Dan di antara hambaku yang tidak layak dalam kehidupannya kecuali sakit. Kalau aku sehatkan dia akan kafir. Di antara hambaku ada yang tidak layak dalam kehidupannya kecuali kaya. Kalau aku miskinkan, dia akan kafir. Dan di antara hambaku pula ada yang tidak layak dalam kehidupannya kecuali miskin. Kalau aku kayakan dia akan kafir. Itu adalah satu contoh yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Itulah gambaran kehidupan yang menjadi sebuah angan-angan dari kita. Kadang-kadang ada orang yang kaya itu pengen miskin. Yang miskin banyak yang berangan-angan pengen jadi orang kaya. Itulah maksud daripada tema sekarang ini. Ketika miskin cari Tuhan, tapi setelah jadi kaya jadi Tuhan. Kenapa setelah jadi kaya itu kemudian jadi Tuhan? Sombongnya minta ampun seperti Tuhan. Itu maksudnya. Jadi seakan-akan semuanya dia. Dia yang ngatur, dia yang seakan-akan dia itu Tuhan segala-galanya. Saya kan yang ngasih, saya kan yang ngatur, saya yang kan begini begitu. Seakan-akan dia sudah menjadi Tuhan mini. Itu banyak seperti itu. Sudah seakan-akan dia itu yang menentukan, dia yang mengatur hidupnya orang lain dan sebagainya. Sehingga dia harus bersyukur pada dia. Oh enggak, dia enggak terima kasih. Maka berarti dia itu begini, begitu dan sebagainya. Padahal semuanya itu cuma wasilah, media saja. Apa kata Nabi SAW ketika ada satu orang, dua orang bersaudara datang kepada Nabi. Satunya belajar kepada Nabi, adiknya. Kakaknya bekerja. Yang adiknya yang belajar pada Nabi terus hadir majelis taklimnya Nabi, yang satunya bekerja. Yang bekerja ini datang mengadu kepada Nabi. Ya Nabi, ini adikku ini terlalu datang ke majelis kamu, nggak mau bekerja. Sementara aku yang menghidupi dia. Aku yang beri makan dia dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Kamu itu dapat rezeki berkat dia. Jadi kamu dimudahkan dapat rezekinya oleh Allah Ta'ala, itu berkat dia. Karena berkat kamu itu menghidupi dia, Allah Ta'ala ngasih rezeki kamu. Coba bukan karena kamu menghidupi dia, maka kamu nggak dapat rezeki. Ini salah satu contoh, bagian bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang kaya, itu berkat yang miskin. Berapa banyak orang yang kaya itu dapat rezeki, Allah Ta'ala kasih rezeki, berkatnya dia itu mengemong, memberikan makan kepada orang yang miskin. Mereka itu cuma wasilah. Mereka itu cuma media yang Allah jadikan sebagai perantara untuk memberikan makan kepada yang miskin. Oleh karena itu maka di sini jangan sampai kita mengatakan yang kaya itu mengatakan bahwasanya dia itu menjadi sebab sehingga kemudian dia itu merasa sombong bahwasanya dia itu adalah menjadi Tuhan mini sehingga mereka mendoakan rezeki karena saya. Jangan. Mereka itu cuma perantara saja, sebab saja. Kalau bukan karena yang miskin yang bekerja kepadanya, dia nggak dapat kekayaan. Justru dia itu harus berterima kasih karena yang nggak punya. Kemudian dia itu mendapatkan kekayaan.